Selamat siang Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Rizky. Oke, baik Pak. Di sini saya ingin bertanya, apa sih yang Bapak ketahui tentang membran sel? Membran sel ya kayak sel-sel gitu yang membantu kita kerja gitu, kayak maksudnya kayak kelenjar, kayak otot-otot gimana gitu. Kalau misalkan kita kerja ada sel yang bergerak di tubuh kita kayak gitu. Ya selebihnya saya kurang tahu sih, cuman gitu. Baik, makasih Pak. Selamat siang Pak, dengan Bapak siapa? Tarsono. Oh ya, baik, kan di sini saya izin bertanya. Di dalam tubuh kan terdapat organ yang mempunyai bentuk masing-masing. Nah, saya mau nanya nih, tahu nggak sih bentuk membran sel itu seperti apa? Kurang tahu ya. Oh, kurang Nggak tahu tahu ya ya, Pak. ya. Kalau letak membran sel itu di mana ya Pak? Jadi dalam tubuh. Iya kayaknya. Makasih ya Pak. Sama-sama. Selamat siang Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Siapa nama Bapak? Yusuf. Yusuf. Bapak Yusuf, saya ingin berikan pertanyaan. Menurut Bapak, jika dalam tubuh tidak terdapat membran sel, apakah tubuh akan baik-baik saja? Menurut Bapak gimana? Kurang tahu ya kayak itu. Kurang tahu. Oh ya, nggak apa-apa Pak. Satu lagi Bapak, nggak apa-apa. Bagaimana sih respon membran sel ketika kita meminum obat masuk ke dalam tubuh? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Oh ya, makasih Bapak. Sama-sama. Ya. Oh ya, sel itu adalah unit, dibilang unit karena dia satu satuan ya. Unit terkecil dalam makhluk hidup, karena setiap makhluk hidup itu memiliki unit-unit ya. Unit terkecil secara struktur dan fungsi. Oke. Di mana letak membran sel? Nah, ini penting ya. Membran sel itu kalau kita misalnya secara umum, membran apa sih? Membran itu lapisan ya. Nah, kalau membran sel berarti lapisan sel adanya di paling terluar sel ya. Di posisinya dia membungkus sel ya, jadi lapisan terluar dari sel. Apa akibat yang terjadi jika di dalam tubuh tidak terdapat membran sel? Oke, tadi baru dijelaskan posisi membran sel adanya di lapisan luar ya, sebagai pembungkus sel. Nah, ini kenapa posisinya di sana? Dia juga punya fungsi. Jadi struktur itu terkait dengan fungsinya. Fungsinya sebagai seperti pagar ya. Kalau pagar kan bagian terluar dari suatu rumah. Nah, fungsi untuk pengamanan ya, sebagai pengaman siapa yang bisa masuk, siapa yang bisa keluar gitu ya. Maka membran pun salah satu fungsinya sebagai pengaman ya, pembeda mana sel, mana yang di luar sel. Bagaimana cara kerja membran sel ketika ada obat yang masuk dalam tubuh. Yang tadi pertanyaannya, kalau misalnya sel tidak memiliki membran, jadi bagaimana? Seperti rumah tidak dipagar, seperti sel yang tidak ada pembatas antara di dalam sel dan di luar sel. Jadi dia membaur ya dengan lingkungan sekitar ya. Semua hal bisa keluar masuk dengan bebas gitu. Jadi ya selnya dengan kata lain hilang ya selnya kalau tidak ada membran sel. Kalau sudah ada membran sel, kemudian ada obat yang masuk ya ke dalam tubuh. Dengan kata lain, obat yang masuk ke dalam tubuh itu artinya obat itu di-delivery, ya, diantarkan ke dalam setiap sel. Nah, gimana caranya membran sel ini kalau ada obat yang masuk ke dalam sel? Maka dilihat dulu sifat dan struktur dari obat itu. Nah, membran sel ini secara struktur dia didominasi sama lemak ya, fosfolipid. Jadi ada bagian yang hidrofil, itu yang berikatan atau bersentuhan dengan lingkungan, dan yang bersentuhan dengan cairan di dalam sel. Dan dia dua lapis ya, dua lapis bilayer, fosfolipid, jadi sebutnya fosfolipid bilayer. Itu yang dominan ya. Nah, di antara kepala yang hidrofilik ini adalah hidrofobik ya. Jadi sebenarnya membran itu kenapa bisa membedakan antara sel dengan lingkungan, karena dia dari lemak. Kita tahu kan lemak tidak bisa bersatu ya dengan air ya. Sedangkan di dalam sel itu dominannya air, di luar sel juga dominannya air. Maka si lemak ini menjadi pembatas, pembeda antara sel dengan lingkungan luar. Dan strukturnya dalam lemak. Nah, selain lemak, gimana dong untuk zat-zat yang tidak bisa bersatu sama lemak kayak air kan gimana? Padahal kan sel butuh air ya. Nah, itu difasilitasi sama protein ya yang tertanam di dalam membran sel ya. Jadi protein ini sifatnya seperti terowongan ya, kanal gitu untuk si air bisa masuk. Jadi dan sifatnya juga selektif, hanya molekul air saja dengan ukuran seperti itu dan sifat seperti itu yang bisa masuk kanal ini, ion kanal ya namanya, ion kanal air. Nah, untuk molekul yang sifatnya dan ukurannya lebih besar dari air ini dia nggak bisa masuk. Terus ya, untuk protein misalnya, obatnya bentuknya protein. Proteinnya juga sifatnya apa? Hidrofilik atau hidrofobik. Maka ketika mendesain obat ya, seorang farmasis dan seorang apoteker juga harus paham dengan membran sel, dengan sifat membran sel, struktur dan sifat membran sel. Jadi desainlah obat seperti apa sehingga obat itu bisa masuk ke dalam membran sel ya. Jadi untuk molekul yang sifatnya sangat kecil ya, ringan, kemudian dia tidak punya polaritas di dalam molekulnya kayak oksigen gitu ya. CO2 kan setiap hari kita menghirup oksigen, melepaskan CO2, melepaskan karbon dioksida. Nah, itu kan pada intinya diserap dan dikeluarkan oleh sel ya gitu. Nah, gimana nih O2 sama CO2 yang masuk ke dalam sel media karena sifatnya sangat kecil dan non polar, dia bisa langsung menembus dan keluar dari lipid layer tadi ya. Nah,
Kalau air gimana? Air dia ada difasilitasi sama membran yang namanya ion kanal air. Terus kalau glukosa, nah kan setiap hari kita makan, intinya itu mengambil monomer atau bagian terkecil dari makanan ya. Kalau glukosa gimana? Glukosa juga ada. Sukrosa juga ada fasilitasi oleh protein transport ya. Nah, jadi dengan mempelajari struktur dan fungsi dari membran sel, kita bisa mendesain obat. Obatnya sifatnya mau gimana, hidrofil atau dia suka air atau tidak gitu ya. Terus molekulnya mau sebesar apa gitu ya. Terus nanti masuknya mau lewat apa? Lewat lipid layernya, lewat proteinnya kan gitu. Jadi kenapa harus belajar struktur dan fungsi membran sel? Karena tadinya supaya obatnya bisa masuk dan efektif terhadap si sel itu.